Martial Peak 3569. Benar saja. Perjuangan hidup dan mati adalah cara tercepat bagi seorang kultivator untuk tumbuh. Berbagai pemahaman yang muncul dari perjuangan hidup dan mati ini akan terpatri dalam darah dan daging seseorang. Tidak akan pernah terlupakan. Memikirkan kembali pertempuran 8 hari yang lalu, Yang Kai merasa agak lega. Untungnya, setelah kekuatan jiwanya meningkat secara dramatis, dia mampu membuat teknik rahasia jiwa Yinsi kehilangan keefektifannya dan bahkan menjadi kebal terhadap pesonanya. Untungnya, luka Yinsi belum sembuh hari itu. Dan dia bahkan lebih bersyukur karena dia terlalu ceroboh dan membuatnya lengah. Kalau tidak, Yang Kai tidak akan bisa membunuh Half Saint di wilayahnya. Sebagai penguasa benua awan terbang, jika bukan karena fakta bahwa dia terikat erat olehnya, Yinsi akan dapat melarikan diri kapan saja. Bahkan jika dia mahir dalam kemampuan luar angkasa, dia tidak akan bisa menghentikannya. Tentu saja, Yang Kai tidak terlalu keras kepala untuk bersikeras melawannya 1 lawan 1. Pada saat itu, dia sudah memutuskan untuk melepaskan Winchester jika semuanya benar-benar berjalan ke selatan. Dan jika mereka berdua bertarung 2 lawan 1, Yinsi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Pertempuran ini memungkinkan Yang Kai mendapatkan banyak manfaat. Manifestasi yang paling jelas dari pertempuran ini adalah bahwa hal itu memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan tempurnya saat ini. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan Half Saint, dia tidak berada di level Realm Kaisar Orde Kedua, tidak mampu melawan balik Half Saint. Jika dia mengungkapkan semua kartu trufnya, Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika dia bertarung dengan Half Saint 1 lawan 1, dia masih bisa bertarung. Memikirkan kembali saat dia bertemu Chang Mo di luar lembah serigala surgawi di wilayah timur batas bintang. Bahkan jika dia telah bergabung dengan perwujudannya, dia masih dipukuli hingga babak belur oleh Chang Mo. Dia tidak bisa membantu, merasa sedikit menyesal. Seiring berjalannya waktu, jika dia bertemu Chang Mo lagi, jika dia bergabung dengan perwujudannya, mereka pasti akan bisa membunuhnya. Tubuh Yang Kai tidak memiliki bahaya tersembunyi. Dan dalam menghadapi kemampuan regeneratifnya yang kuat, luka-luka yang belum sepenuhnya pulih hanya akan membutuhkan beberapa hari istirahat lagi sebelum dia bisa merasa nyaman. Dengan membalik tangannya, Yang Kai mengeluarkan cincin luar angkasa. Bentuk cincin luar angkasa ini sangat indah, yang dikenakan oleh Yinsi. Setelah Yang Kai membunuh Yinsi di dalam Mountain River Bell, dia tentu saja tidak lupa untuk mengumpulkan rampasan perangnya. Dengan kultivasi Yang Kai saat ini, cincin luar angkasa Raja Iblis biasa tidak akan dapat membangkitkan minatnya. Tetapi cincin luar angkasa Half Saint seharusnya memiliki beberapa hal baik di dalamnya. Setelah pemeriksaan cepat, Yang Kai tersenyum bahagia. Memang ada beberapa hal baik di cincin luar angkasa Yinsi. Tetapi yang paling menarik bagi Yang Kai adalah pil iblis segudang. Hanya ada sekitar 1000 dari mereka. Tidak banyak dibandingkan dengan yang dia rampok dari Beilimo. Ada juga beberapa miliar kristal iblis, beberapa harta karun iblis, dan beberapa teknik rahasia ras iblis, serta barang-barang pribadi Yinsi. Apa yang membuat Yang Kai terdiam adalah bahwa cincin luar angkasanya agak mirip dengan milik Beilimo. Ada banyak gaya pakaian yang berbeda, dan kebanyakan dari mereka sangat terbuka. Dari kelihatannya, wanita ini masih seorang wanita. Apakah itu Demon Saint atau Half Saint? Tidak ada banyak perbedaan dalam pengejaran kecantikan mereka. Dia bertanya-tanya apakah cincin luar angkasa Yuru Meng juga berisi hal-hal ini. Setelah melihat kekayaan cincin luar angkasa Beilimo, Yinsi hanya dapat dianggap sebagai masalah kecil. Jadi meskipun Yang Kai sangat senang mendapatkan beberapa hal yang berguna, dia tidak terlalu mempedulikannya. Setelah mengeluarkan semua hal yang berguna baginya, dia mengeluarkan pakaian di cincin luar angkasa dan bekerja sebentar sebelum menyelesaikannya. Segera setelah itu, Yang Kai mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menelannya. Saat menyempurnakan khasiat obat dari pil ini, dia juga mengeluarkan beberapa Space Spirit Jades dan mulai menyempurnakannya menjadi Space Spirit Bats. Beberapa hari yang lalu, ketika dia dikejar oleh Demon Saints, Yang Kai merasakan urgensi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih bisa bertarung melawan Half Saint. Tetapi jika dia bertemu dengan Demon Saint, dia hanya bisa menderita kerugian.
Meskipun Yurumeng telah mencapai kesepakatan baru dengan Saint Iblis lainnya dan tidak akan ada lagi Saint Iblis yang menyerangnya. Jika dia menempatkan keselamatannya pada perjanjian ini, Yang Kai tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Dengan manfaat yang cukup di depan mereka, kesepakatan apapun dapat dengan mudah dihancurkan. Berada di kamp musuh, Yang Kai tidak punya pilihan selain mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan sekarang adalah Space Divine Ability miliknya. Teleportasi adalah cara untuk melarikan diri. Tetapi dibandingkan dengan Space Spirit Bat, itu tidak diragukan lagi lebih pendek dan dapat dengan mudah diinterupsi oleh Demon Science. Space Beacon yang melekat pada Space Spirit Bat terkadang lebih nyaman dan lebih cepat daripada teleportasi. Dan jarak yang bisa dipindahkannya juga kurang terbatas. Melihat Yang Kai sibuk sendiri, Muzu dan Mulu duduk diam di samping dan menonton dengan ekspresi penasaran. Manik-manik roh luar angkasa baru terbentuk di tangan Yang Kai seiring waktu perlahan berlalu. Selama waktu ini, Yang Kai melihat bahwa kedua roh kayu tidak ada hubungannya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan mereka. Terutama karena mereka dikurung di dunia kecil misterius olehnya. Lagi pula, setelah dia mengambilnya dari Patriark Ras Roh Kayu, kedua anak kecil ini telah tinggal di dunia kecil yang misterius dan tidak pernah pergi. Biasanya, hanya dia dan perwujudannya yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Muzu dan Mulu sangat ingin tahu tentang wilayah iblis. Jadi sebagian besar topik berikut adalah tentang ras iblis. Setelah mendengar tentang lingkungan geografis khusus wilayah iblis dan benua yang terfragmentasi, kedua roh kayu menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka juga mendengar bahwa wilayah iblis memiliki 12 Saint Iblis. Masing-masing dari mereka sangat kuat, menyebabkan Muzu dan Mulu terlihat khawatir. Beberapa hari kemudian, Yang Kai telah memperbaiki beberapa ratus Space Spirit Bats dan merasa bahwa luka-lukanya jauh lebih baik. Jadi dia berhenti. Setelah memberitahu dua roh kayu, Yang Kai keluar dari dunia kecil yang misterius. Di atas gunung yang tandus, Winchester masih berlutut di tanah. Matanya yang besar menatap sekeliling dengan waspada. Seolah-olah dia adalah penjaga yang menjaga harta karun. Siapapun yang berani mendekatinya akan menderita amarahnya. Yang Kai muncul tepat di sampingnya. Winchester menoleh untuk melihat Yang Kai dan segera berdiri dengan seringai di wajahnya. Dengan erat menggosok kepala Yang Kai sebelum memutar kepalanya untuk menunjukkan kepada manik batas misterius di tanah bahwa dia telah menjaga tempat ini selama ini. Apakah ada yang datang baru-baru ini? Yang Kai bertanya. Winchester mendengus. Bagus sekali. Yang Kai menepuk kepalanya dan menyingkirkan manik batas misterius. Menggunakan Divine Sense-nya, dia dengan cepat menemukan gua yang ditinggalkan di gunung tandus ini. Setelah menginstruksikan Winchester untuk menunggu di sini, sosok Yang Kai berkedip dan menghilang. Kembali beberapa saat kemudian. Dalam waktu singkat ini, dia telah menyembunyikan Space Spirit Bat di suatu tempat di gua yang ditinggalkan. Dia ingin menghubungkan semua benua wilayah iblis dengan manik-manik roh ruang angkasa, terutama yang ada di dekat gerbang dunia. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk melakukan perjalanan di antara berbagai benua di masa depan. Dan jika dia bertemu dengan Demon Saint yang mengejarnya, dia akan dapat melarikan diri tepat waktu. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak Space Spirit Bats sekaligus. Bangun di punggung Winchester, Yang Kai mengeluarkan peta dan memeriksa posisinya dan arah gerbang dunia sebelum menunjukkannya ke Winchester. Segera, Winchester menginjak api emas dan terbang. Dia tidak berencana menemukan masalah dengan Dili. Sudah begitu lama sejak dia membunuh Yinsi. Jadi berita itu mungkin telah menyebar ke seluruh wilayah iblis. Jika dia pergi mencari Dili sekarang, pihak lain pasti akan siap dan dia bahkan mungkin jatuh ke dalam perangkapnya. Tujuan awalnya sudah tercapai, karena Yurumeng telah mencapai kesepakatan dengan Saint Iblis lainnya. Begitu berita tentang dia membunuh Yinsi sendirian menyebar, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak Saint menjadi waspada dan menekan keinginan mereka untuk menimbulkan masalah. Apakah dia menemukan Dili atau tidak? Itu tidak masalah. Belum lagi, Dili bukan Yinsi. Sebagai sucubus, kemampuan Yinsi sangat berkurang setelah dibatasi olehnya. Tetapi jika Dili, hasilnya tidak pasti.
Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Dili sudah lama pergi ke medan perang dua dunia dan bahkan tidak berada di wilayah iblis. Perjalanannya agak lambat, terutama karena Yang Kai harus berhenti dari waktu ke waktu untuk menyembunyikan Space Spirit Bed-nya di beberapa tempat yang cocok. Saat dia berjalan melalui berbagai benua, Yang Kai meninggalkan setidaknya 3 Space Spirit Beds. Pasti akan ada satu di dekat setiap gerbang dunia, sementara yang lain akan disembunyikan di tempat lain. Manik-manik roh ruang angkasa ini mungkin ditemukan dan diambil oleh orang lain, tetapi mereka tidak boleh sepenuhnya dimusnahkan. Selama salah satu dari Space Spirit Beds ini memainkan peran pada saat kritis, rencananya hari ini tidak akan sia-sia. Tidak sampai setengah bulan kemudian Yang Kai tiba di tujuannya, benua Proud Snow. Secara alami, dia datang ke benua Proud Snow saat ini tanpa niat baik. Hari itu, dia telah meminjam kekuatan Xuan Bing dan memindahkan merek jiwanya ke Bei Limo. Meskipun Yang Kai telah mengambil tanda jiwanya sebagai asuransi ganda, bukan tidak mungkin bagi Saint Iblis untuk membebaskan diri dari belenggu ini. Meskipun Bei Limo telah setuju hari itu, Yang Kai memperkirakan bahwa dia telah berusaha menemukan cara untuk memecahkan segel yang dia tanam di laut pengetahuannya. Perbedaan kultivasi keduanya saat itu tidaklah kecil, terutama dalam hal kultivasi jiwa. Yang Kai tidak yakin berapa lama merek jiwanya bisa bertahan di bawah metode Bei Limo. Karena itu, dia bergegas untuk memperkuat kekuatan merek jiwanya untuk mencegah Bei Limo melarikan diri dari kendalinya. Mengontrol Demon Saint akan sangat membantu rencana masa depannya dan bahkan bisa dikatakan sebagai kunci keberhasilan atau kegagalan. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Bei Limo mendapatkan kembali kebebasannya? Penguatan kali ini mungkin akan memberi Bei Limo kejutan besar. Mudah-mudahan, dia tidak akan terlalu terkejut. Sudut mulut Yang Kai meringkuk menjadi senyum main-main. Pertama, dia menemukan tempat di dekat gerbang dunia untuk menyembunyikan manik roh luar angkasa dan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Baru saat itulah dia perlahan mengendarai wind chaser-nya menuju istana es Proud Snow. Setengah hari kemudian, dari kejauhan, Yang Kai dapat melihat garis besar dan kabur dari istana es Proud Snow. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan hubungan yang kuat dengan sesuatu di sana. Yang Kai tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa dia belum terlambat. Bei Limo belum merusak merek jiwanya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Selain hubungan dekat merek jiwa ilahi, tidak ada yang lain. Bersambung.